Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabila Education. Oke, pada video kali ini serinya adalah ngobrolin matematika. Nah, tema obrolan kita pada video kali ini adalah nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Nah, ini adalah materi matematika wajib yang ada diajarkan di kelas 10 ya, di semester pertama. Nah, nanti dalam video ini akan dibahas tentang konsep, nilai mutlak, persamaan nilai mutlak, serta ada juga latihan soal dan pembahasan. Nah, kalau kalian pengen tahu videonya seperti apa dan pengen tahu tentang materi nilai mutlak, saksikan terus ya video ini sampai selesai. Oke, kita mulai obrolannya tentang nilai mutlak atau nilai absolut ya. Jadi kita mulai dari definisi. Nilai mutlak atau nilai absolut dari X ya dinyatakan dengan X ya dikasih kurung tanpa siku seperti ini, teman-teman bisa lihat di layar ya. Didefinisikan sebagai mutlak X sama dengan ya, dia bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan dia bernilai negatif X jika X-nya kurang dari 0. Nah, untuk lebih mudahnya memahami nilai mutlak ya, jadi coba perhatikan garis bilangan ini. Nilai mutlak itu tidak lain merupakan jarak yang dihitung dari 0 nih pada garis bilangan ini. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya nilai mutlak 3. Ya. Jadi artinya apa? Artinya jarak dari 0 itu sebesar 3 ya. Jadi ada 3 di sini. Nah, berapa jaraknya? 1, 2, 3. Berarti jaraknya adalah 3. Berarti nilai mutlak dari 3 itu nilainya juga 3. Kemudian misalkan ada nilai mutlak negatif 2. Apa artinya? Jarak negatif 2 dari titik 0. Berarti ini negatif 1, di sini negatif 2. Jarak ke negatif 2 ini. Berarti 1, 2. Berapa jaraknya? Jaraknya ternyata adalah 2. Berarti mutlak dari negatif 2 adalah 2, gitu ya. Jadi secara geometri nilai mutlak itu sebenarnya menyatakan jarak dari 0 seperti itu. Nah, karena dia menyatakan jarak, maka nilai mutlak itu selalu menghasilkan nilai yang positif, nggak mungkin negatif ya. Jadi nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, seperti itu. Lantas, bagaimana kalau kita punya misalkan nilai mutlak 2x min 3? Ini artinya apa? Nah, kita gunakan definisi dari nilai mutlak ini, definisi yang sebelah sini nih. Nah, kita pakai juga. Nah, kalau dia adalah mutlak dari 2x min 3 itu artinya ya sama. Dia bernilai positif 2x min 3 jika 2x min 3-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Kalau di sini x ya tinggal x-nya lebih besar 0. Kalau di sini 2x min 3 ya tinggal diganti 2x min 3 lebih besar 0. Atau x-nya lebih besar sama dengan 3/2. Jadi dia bernilai positif 2x min 3 jika x-nya lebih besar sama dengan 3/2. Dia akan bernilai negatif 2x min 3 jika X-nya kurang dari 3/2. Nah, jadi seperti itu ya artinya ya. Nah, itu definisi dari nilai mutlak. Nah, sekarang coba kita hitung nih. Ada soal seperti ini. Nilai mutlak dari mutlak negatif 2 dikurangi mutlak negatif 6. Nah, kita hitung. Mutlak dari negatif 2 adalah nilainya 2 itu sendiri. Dikurangi mutlak dari negatif 6 itu nilainya 6. 2 dikurangi 6 itu negatif 4. Nah, mutlak dari negatif 4 yaitu 4. Nah, cukup kayak gitu aja itu nilai mutlak itu. Kemudian nilai mutlak dari 13 ditambah mutlak dari minus 1 minus 4 ya, dikurangi 3 dikurangi mutlak dari negatif 8. Maka caranya adalah 13-nya kita tulis ulang, 13 ditambah negatif 1, negatif 4, negatif 5 ya. Negatif 5 di mutlak nilainya 5. Kemudian dikurang 3, dikurang mutlak dari negatif 8, nilainya 8 ya. Berarti nah, seperti ini. Maka
13 ditambah 5 itu 18, 18 dikurangi 3 itu 15, 15 dikurang 8, 7. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi gitu ya tentang definisi dari nilai mutlak. Kita lanjut ke persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum masuk ke soal-soalnya, kita harus tahu dulu beberapa sifat-sifat atau teorema pada persamaan nilai mutlak. Ya, ini beberapa ini sifatnya ini. Nah, yang pertama tadi sudah kita bahas bahwa nilai mutlak X hasilnya selalu positif atau ini kita simbolkan lebih besar sama dengan 0. Jadi dia nggak boleh negatif. Ya, kalau 0 masih boleh gitu ya. Kemudian nilai mutlak X itu sama dengan negatif dari nilai mutlak dari negatif X ya. Jadi nilai ini sifat yang kedua ya. Yang kedua saya jelaskan di sini. Jadi kalau ada nilai mutlak 5 itu nilainya sama dengan mutlak dari negatif 5, yaitu sama-sama bernilai 5. Nah, gitu ya. Yang ketiga, nilai mutlak X min Y itu sama dengan nilai mutlak dari Y min X ya. Jadi misalkan seperti ini, yang ketiga. Nilai mutlak dari 5 dikurang 3 itu akan sama dengan nilai mutlak dari 3 dikurang 5. Nah, 5 dikurang 3 berapa? 2 kan? Mutlak 2 itu sama dengan 3 kurang 5, negatif 2. Nah, nilai mutlak dari 2 adalah 2 sendiri, nilai mutlak dari negatif 2 juga 2. Nah, itu sifat yang ketiga. Sifat yang keempat, ya, itu nilai mutlak X itu sama dengan akar pangkat 2 dari X kuadrat. Ya, jadi nilai mutlak misalkan 4, itu akan sama dengan nilai mutlak dari, ya, ini 4 kuadrat. Akar, maaf, bukan nilai mutlak ya. Nilai mutlak dari 4 itu akan sama dengan akar pangkat 2 dari 4 kuadrat. Kemudian yang nomor 5, ya, sifat yang kelima, nilai mutlak X dikuadratkan itu sama dengan X dikuadratkan. Ya, tanpa nilai mutlak. Kenapa? Karena nilai kuadrat itu selalu positif ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, jika nilai mutlak X kurang dari nilai mutlak Y, maka X kuadrat juga kurang dari Y kuadrat. Ya, ini berdasarkan sifat yang kelima kan. Sifat yang ketujuh, nilai mutlak X kali Y itu sama dengan nilai mutlak X dikali nilai mutlak Y. Ya, bisa dipisah ya. Misalkan ini contohnya, nilai mutlak dari 5 dikali min 3. Mutlak dari min 3 itu akan sama dengan nilai mutlak 5 dikali min 3. Seperti ini. Nah, yang nomor 8, sifat pembagian sama juga. Jadi misalkan mutlak 5 dibagi dengan mutlak min 3 akan sama dengan mutlak dari 5 dibagi negatif 3. Nah, seperti itu. Ya, itu adalah teorema-teorema atau sifat-sifat dari nilai mutlak. Nah, untuk lebih memperdalam lagi, kita latihan soal ya. Ya, ini soal yang pertama ya. Jadi 4X, mutlak dari 4X plus 3 sama dengan 7. Nah, kita diminta untuk mencari himpunan penyelesaian dari nilai X yang memenuhi persamaan ini. Nah, kita bisa kerjakan soal ini dengan dua metode. Ya, yang pertama adalah dengan definisi ya, dengan menggunakan definisi. Nah, ini metode yang pertama dengan menggunakan definisi. Jadi kita tadi sudah didefinisikan bahwa nilai mutlak itu bernilai ya, mutlak X itu bernilai X atau bernilai negatif X ya kan. Ini juga sama berarti. Jadi kalau kita punya nilai mutlak dari 4X plus 3 sama dengan 7, itu artinya 4X plus 3 sama dengan 7 atau negatif 4X plus 3 sama dengan 7 gitu kan. Nah, kita dari bentuk yang pertama dulu ini kita bisa cari nilai X-nya nih. Jadi 4X plus 3 sama dengan 7. Berarti 4X sama dengan 3-nya pindah ke kanan. Jadi negatif 3, 7, negatif 3. Berarti 4X sama dengan 4. X-nya sama dengan 1. Nah, kemudian yang kedua, ya ini yang pertama. Yang kedua, kita punya negatif 4X plus 3 sama dengan 7. Atau negatif 4X, negatif 3 sama dengan 7. Negatif 4X sama dengan pindah ke kanan. Jadi
positif ya. Jadi 7 plus 3 10 ya. Berarti X-nya sama dengan negatif 10 per 4. Atau X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Ini yang kedua. Berarti himpunan penyelesaiannya itu adalah negatif 5 per 2 sama 1. Nah 1. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa gunakan sifat dari nilai mutlak tadi. Bahwa nilai mutlak X, ya sifatnya yang kita pakai, nilai mutlak X itu sama dengan X kuadrat. Berarti nilai mutlak dari 4X plus 3 itu sama dengan 4X plus 3 kuadrat. Maaf, nilai mutlak X kuadrat itu sama dengan X kuadrat. Ya, berarti kalau kita kuadratkan kedua ruas ya, jadi ini 4X plus 3 kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Nah, karena ini nilai mutlak dikuadratkan, mutlaknya hilang. Jadi 4X plus 3. Nah, kuadrat sama dengan 7 kuadrat. Kita kuadratkan biasa, berarti 16X kuadrat ditambah 2 dikali 4X dikali 3 ya. Ingat cara menguadratkannya, kalau punya A plus B kuadrat itu A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat gitu kan. Berarti ini 2 kali 4 X kali 3 berarti 24X plus 9 sama dengan 7 kuadrat 49. Kita rapikan 16X kuadrat plus 24X plus 49-nya pindah ke kiri. Jadi 9 ya, ini 9 dikurang 49 sama dengan 0. Berarti 16X kuadrat plus 24X min 40 sama dengan 0. Kita bisa bagi semua ruasnya dengan 4. Dibagi 4 semua jadi 4X kuadrat plus 12X min 10 ya. Sama dengan 0. Oh, masih bisa dibagi lagi nih. Oh maaf, ini salah ya. Bukan 12X ini. 24 dibagi 4 itu 6. Nah, ini mana sih? Oke, ini jadi 6X. Nah, jadi dibagi lagi bisa nggak? Bisa ya, kita bagi dengan 2 lagi ya. Harusnya tadi dibagi 8, sudah nggak apa-apa, udah terlanjur. Jadi kita bagi jadi 2 lagi. Jadi 2X kuadrat ditambah 3X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan nih, faktor ini. Ya, masih ingat kan caranya? Jadi ini 2X, kemudian di sini 2X sama dengan 0, kita bagi dengan 2. Ya, karena kita paksa di sini ada 2X. Nah, 2 kali min 5 itu min 10 ya. Jadi cara memfaktorkannya gini, kalau koefisien X kuadratnya bukan 1. Cari bilangan yang kalau dijumlah min 10, kalau dikalikan minus 10, kalau dijumlah plus 3. Berarti bilangannya adalah min 2 sama plus 5. Ya, jadi kita faktornya gini. Min 2 sama plus 5. Nah, sekarang kita sederhanakan. Jadi ini bisa kita coret ya, 2 yang di sini dengan 2 yang bawah. Jadi X min 1 ya. Yang ini tidak perlu karena ini perkalian, cukup 1 aja. 2X plus 5 sama dengan 0. Artinya X min 1 sama dengan 0 atau 2X plus 5 sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 atau di sini X-nya sama dengan negatif 5 per 2. Nah, kita akan peroleh hasil yang sama. 1 atau negatif 5 per 2. Sama ya di sini. Nah, itu soal yang pertama. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Mutlak dari 5X min 3 sama dengan mutlak dari 3X plus 5. Nah, ini dua ruas ada nilai mutlaknya. Kita bisa gunakan 2 cara juga tadi ya, pakai definisi atau pakai dikuadratkan. Nah, untuk soal ini saya memilih yang dikuadratkan karena lebih singkat ya. Jadi kita pakai metode dikuadratkan aja di sini ya. Jadi kita kuadratkan kedua ruas, di sini kuadrat, di sini juga kuadrat. Nah, kalau udah dikuadratkan maka mutlaknya hilang. Berarti kita kuadratkan 25X kuadrat dikurang 30X ditambah 9 sama dengan yang ruas kanan 9X kuadrat ditambah 30X ditambah 25.
Ya, kita kumpulkan ke ruas kiri 25x kuadrat dikurang 9x kuadrat. Jadi 16x kuadrat. Jadinya minus 30, pindah jadi minus 30. Jadi 60x plus 9 minus 25 jadi minus 16. Sama dengan 0. Berarti kita bisa bagi semuanya dengan berapa ini? Dengan 4 ya. 4. Berarti 4x kuadrat min 15x min 4 sama dengan 0. Kita faktorkan dengan cara yang tadi. Ini 4x. Kemudian 4x per. Ya, pernya kurang lurus ya. Kita hapus dulu. Oke. Jadi ini per 4 ya, karena kita paksa di sini 4x sama dengan 0. Nah, sekarang cari bilangan yang kalau dijumlah 4 kali min 4 itu min 16 ya. Cari bilangan kalau yang dijumlah min 16 dikali minus 16 dijumlah minus 15 ya. Berarti minus 16 sama positif 1. Ya kan? Dijumlah minus 15 dikali minus 16. Nah, yang ini kita coret nih. 4x dibagi 4 tinggal x, 16 dibagi 4 tinggal 4. X min 4 sama 4x plus 1 sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan 4 ya. Dapatnya dari sini x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya 4. Atau 4x plus 1 sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan negatif 1/4. Nah, kita punya nih. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1/4 dan 4. Nah, itu soal yang kedua. Lanjut ke soal yang ketiga. Jadi 2x plus 3 sama dengan mutlak dari 4x plus 5. Nah, saya gunakan kuadrat lagi. Ya, nanti kita bisa juga gunakan definisi ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri. Nah, di sini nggak ada mutlaknya ya. Jadi 2x plus 3 kita kuadratkan. Jadi 2x plus 3 kuadrat itu sama dengan mutlak dari 4x plus 5 kuadrat. Berarti 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 9 sama dengan 16x kuadrat ditambah 40x ya, ditambah 25 ya, pakai cara A plus B kuadrat tadi. Nah, kita pindah ke ruas kanan saja biar langsung positif ya. 16x kuadrat dikurang 4x kuadrat itu 12x kuadrat. 40x dikurang 12x berarti plus 28 ya, plus 28x. 25 dikurang 9 berarti plus 16. Nah, ini kita bisa bagi semuanya dengan 4 juga. Berarti 0 sama dengan 12 bagi 4 3x kuadrat ditambah 28 bagi 4 itu 7x ditambah 16 bagi 4 itu 4. Ya, kita faktorkan dengan cara yang sama. Jadi 3x, kemudian di sini 3x dibagi dengan 3 sama dengan 0 ya. 3 kali 4 12. Cari bilangan yang kalau dikali 12 dijumlah 7 ya. Dikalikan 12 kalau dijumlahkan 7. Nah, bilangannya adalah plus 4 sama plus 3. Nah, 3 yang kanan ini kita sederhanakan. Yang kiri biarkan 3x plus 4, yang kanan bagi 3 semua. Jadi 3x bagi 3 itu x, 3 bagi 3 itu 1. Sama dengan 0. Berarti kita punya x-nya sama dengan negatif 4/3 atau x-nya sama dengan negatif 1. Nah, untuk soal ini, x ini tidak langsung serta-merta jadi penyelesaian. Kenapa? Karena di ruas kiri itu ada nilai x dan dia nggak punya mutlak. Maka langkah selanjutnya adalah kita lakukan cek. Apakah memenuhi ya? Yang pertama untuk x sama dengan negatif 4/3 kita cek. Berarti 2 dikali negatif 4/3 ditambah 3 sama dengan mutlak dari 4 kali negatif 4/3 ditambah 5. Kita cek. Berarti negatif 8/3 ditambah 3 sama dengan negatif mutlak dari negatif 16/3 ditambah 5. Kita samakan penyebutnya jadi negatif 8
8 ditambah 9 per 3 sama dengan, samakan penyebutnya, jadi negatif 16 ditambah 15 per 3. Negatif 8 ditambah 9 itu 1 per 3. Yang di sini mutlak dari negatif 16 tambah 15 itu negatif 1 per 3. Mutlak dari negatif 1 per 3 ya 1 per 3. Sama dengan 1 per 3. Nah, ruas kiri sama ruas kanan sama. Berarti X negatif 4 per 3 memenuhi, kita ambil. Sekarang kita cek untuk X sama dengan negatif 1. Ya, kita masukkan ke ruas kiri. 2 kali negatif 1 ditambah 3 itu sama dengan mutlak dari 4 negatif 1 ditambah 5. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 ditambah 3, 1. Ya kan? Kemudian yang kanan 4 kali negatif 1, negatif 4 tambah 5, 1. Mutlak dari 1, 1 juga. Nah, karena sama, berarti yang ini juga memenuhi. Kita ambil juga. Berarti himpunan penyelesaiannya dua-duanya diambil, yaitu negatif 4 per 3, kemudian negatif 1. Nah, jadi nanti kalau teman-teman ketemu bentuk yang seperti ini ya, yang ruas kiri ada X-nya tapi tidak mutlak, kemudian yang ruas kanan mutlak, maka setelah ketemu itu harus dicek. Nah, ini kebetulan dua-duanya memenuhi. Ya, lanjut. Mutlak dari X plus 2 dibagi X min 2 sama dengan 5. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita bisa pakai sifat mutlak. Ini bisa kita tulis X plus 2 per X min 2 sama dengan 5. Atau X plus 2 sama dengan 5 X min 2. Selanjutnya adalah kita kuadratkan ya. Kita pasang kuadrat di sini. Ruas kanan dan ruas kiri kita kuadratkan. Berarti jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 25 ya. 5 kuadrat itu 25 dikali X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Kemudian X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 sama dengan 25X kuadrat dikurang 100X ditambah 100. Pindah ruas ke ruas kiri, ruas kanan aja ya. Jadi 25X kuadrat pindah ke kanan jadi minus X kuadrat, maka tinggal 24X kuadrat. Minus 100X pindah ke kanan 104 ya. Jadi minus 104X. 100 pindah ke kanan jadi 96. Plus 96. Nah, kita bagi ini dengan berapa ini? Dibagi dengan 6 bisa kayaknya ya. 0 sama dengan 24 bagi 6. 24 dibagi 6 itu 4 ya. 4X kuadrat. 104 dibagi 6 itu berapa? 100. Kita buat di sini ya. 104 dibagi 6 berarti 1, 6, 40. Oh, nggak bisa. Jadi jangan dibagi 6 ini. Kita bagi dengan yang lain ya. Dibagi 4 aja mungkin bisa nih. Bagi 4 juga nggak bisa ya. Dibagi 8 coba. Dibagi 8. Berarti 0 sama dengan 24 bagi 8 itu 3 ya. 3X kuadrat min 104 bagi 8. 104 dibagi 8 itu 1, 8. Nah, bisa ya 13. Plus 96 dibagi 8 itu 1, 2 ya, 12 ya. Kemudian kita faktorkan jadi 3X sama 3X per 3. 3 kali 6, 3 kali 12 itu 36. Cari bilangan yang kalau dikalikan 36 dijumlahkan minus 13. Berarti bilangannya adalah minus 9 dan minus 4. Berarti kita bisa sederhanakan ini ya, pindah sini menjadi nih yang ruas kiri kita bagi 3 jadi X min 3 dikali 3X min 4 sama dengan 0. Berarti X-nya 3 atau X-nya sama dengan 4 per 3. Nah, ini nggak perlu dicek karena ruas kanan sama ruas kiri mengandung nilai mutlak. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah 3 dan 4 per 3. Nah, itu ya.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nah, ini ada soalnya adalah 3x plus 4 ya. Mutlak dari 3x plus 4 sama dengan negatif 5. Berapakah nilai x yang memenuhi? Nah, ini teman-teman lihat ini. Tadi definisinya apa? Kalau nilai mutlak itu hasilnya selalu positif. Nah, di sini ada nilai mutlak 3x plus 4. Hasilnya sama dengan negatif 5 di sini. Berarti tidak ada satupun nilai X yang memenuhi dari persamaan ini ya. Berarti X-nya itu adalah himpunan kosong. Ya, nggak ada nilainya. Nah, udah ya seperti itu. Atau boleh juga ditulis kayak gini ya. Nah, itu juga boleh himpunan kosong gitu ya. Itu yang soal nomor 5. Kemudian soal berikutnya, penyelesaian dari persamaan 2 dikali mutlak dari 2x minus 3 min 3 sama dengan 7 adalah titik-titik. Nah, kita mulai dari sini nih. Kita sederhanakan dulu bentuknya. Jadi 2 dikali mutlak dari 2x minus 3 sama dengan, nah minus 3-nya kita lempar ke kanan. Jadi 3 plus 7 ya, jadi 10. Kemudian 2-nya kita bagi ke kanan ya. Jadi dibagi 2 semua jadi 2x minus 3 sama dengan 10 bagi 2, 5. Nah, sudah bentuknya jadi seperti ini. Kita bisa kerjakan dengan definisi ya. Kalau pakai definisi berarti 2x plus 3 sama dengan 5. Ya, definisi yang pertama ini berarti 2x sama dengan, ini 3-nya pindah jadi min 3 jadi 2, x sama dengan 1. Atau negatif 2x plus 3 sama dengan 5. Berarti negatif 2x min 3 sama dengan 5. Atau negatif 2x sama dengan 8. X-nya sama dengan 8 dibagi negatif 2, negatif 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah negatif 4,1 gitu ya. Negatif 4 dan 1 maksudnya. Atau kita kerjakan dengan cara dikuadratkan. Hasilnya harusnya sama ya. Kita coba dikuadratkan. Berarti yang ruas kiri kita kuadratkan jadinya 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 9 sama dengan 25. 4x kuadrat dikurang 12x pindah ke kiri jadi negatif 25 plus 9 negatif 25 jadi negatif 16 sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 4 ya, bisa ya. Jadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, kita mudah ini memfaktorkannya. Jadi tinggal x sama dengan 0. Cari bilangan yang kalau dikalikan negatif 4 dijumlah negatif 3. Otomatis negatif 4 sama positif 1. Berarti dikalikan negatif 4. Oh, ini plus ya, maaf. Ini 2x min 3. Oh, salah dari sini ya. Ini harusnya 2x min 3. Sorry, kita ulangi lagi berarti. Yang kiri harus diulang nanti. Jadi x-nya sama dengan 4 atau x-nya sama dengan negatif 1. Berarti himpunannya adalah 4, negatif 1. Nah, yang sebelah kiri tadi ada salah penulisan. Ya, kita ulangi lagi di sini. Kita hapus dulu. Ya, mestinya menghasilkan jawaban yang sama. Nah, kalau ada sama berarti ada yang beda. Berarti ada yang kesalah dalam pengerjaannya. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Ini harusnya minus 3. Nah, saya tulisnya plus 3 tadi ya. Nah, ini minus 3. Oke. Sip. Nah, berarti ini 2x sama dengan pindah ke kanan jadi 8. X-nya sama dengan 4. Ya, yang kedua tadi negatif 2x min 3 sama dengan 5. Berarti negatif 2x plus 3 sama dengan 5. Negatif 2x sama dengan 2. X-nya sama dengan negatif 1. Ya, sama ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,4 atau dibalik ya. Sama saja ini. Nah, sudah. Berarti sama penyelesaiannya. Kemudian kita lanjutkan. Jika akar-akar persamaan mutlak 3x min 4, kemudian negatif 2 sama dengan 1 adalah x1 dan x2, di mana x1 lebih besar dari x2. Maka nilai x1 min x2 adalah, nah, berarti kita harus cari dulu nih persamaan ini, akar-akarnya. Ya. Berarti 3x mutlak dari 3x min 4 min 2 sama dengan 1.
3x min 4 sama dengan 3. Oke, kita selesaikan ini ya dengan definisi saja biar lebih mudah. Berarti 3x min 4 sama dengan 3 ya. Yang pertama 3x sama dengan 7. Kemudian x-nya sama dengan 7 per 3. Oke. Yang kedua min 3x min 4 sama dengan 3. Atau minus 3x plus 4 sama dengan 3. Atau min 3x sama dengan minus 1. X-nya sama dengan 1 per 3. Ya, jadi X-nya sama dengan sepertiga. Yang diminta adalah X1 minus X2. X1 min X2 dengan kondisi X1-nya harus lebih gede daripada X2. Nah, berarti yang satu yang gede nih. Ini 1, yang ini yang 2. Berarti 7 per 3 minus 1 per 3 sama dengan 6 per 3 sama dengan 2. Nah, kita dapat hasilnya. Oke, lanjut. Diketahui mutlak dari x min 2 kuadrat dikurang 2 kali mutlak x min 2 sama dengan 3. Maka nilai x yang memenuhi adalah titik-titik. Nah, kalau bentuk soal yang seperti ini, caranya adalah kita misalkan ya. Jadi kita misalkan, misal P gitu ya. P sama dengan mutlak x min 2. Berarti persamaan yang ada di soal ini boleh kita tulis jadi P kuadrat dikurang 2P sama dengan 3. Atau P kuadrat dikurang 2P dikurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan, kita cari solusinya. Ini kan, cari bilangan yang kalau dijumlah negatif 2, kalau dikalikan negatif 3. Berarti negatif 3 sama positif 1. Berarti P-nya sama dengan 3 atau P-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita kembalikan ke pemisalan kita. P itu tadi apa? P adalah mutlak dari X min 2. Berarti untuk P sama dengan 3, berarti mutlak X min 2 sama dengan 3. Kita gunakan definisi, berarti X min 2 sama dengan 3, X sama dengan 5. Atau min X min 2 sama dengan 3, min X plus 2 sama dengan 3, min X sama dengan 1 atau X-nya negatif 1. Nah, kita punya 5 dan negatif 1 ya. Kemudian untuk P sama dengan negatif 1 berarti mutlak X min 2 sama dengan negatif 1. Nilai mutlak hasilnya negatif. Maka di sini tidak ada yang memenuhi ya, tidak ada. Kalau di sini tadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1,5. Untuk yang kasus P sama dengan negatif 1 tidak ada. Karena mutlak X min 1 sama dengan mutlak X min 2 sama dengan negatif 1. Nilai mutlak tidak mungkin menghasilkan nilai yang kurang dari 0. Nah, jadi nilai X yang memenuhi adalah negatif 1 dan 5 saja. Gitu. Itu yang soal yang ke-8. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, ini soalnya tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X min 4 ditambah mutlak 6 min X sama dengan 8. Nah, untuk jenis soal ini ya kita kerjakan dengan menggunakan definisi. Jadi seperti ini ya. Jadi pertama kita punya bentuk mutlak X min 4. Apa artinya ini? Nah, definisinya adalah mutlak X min 4 itu bernilai X min 4 untuk dalam mutlak ini kalau nilainya positif ya kita ingat-ingat lagi definisi mutlak X ya kan. Bernilai X untuk X lebih besar sama dengan 0 dan bernilai negatif X untuk X kurang dari 0. Nah, di sini juga sama kita gunakan ini. Jadi mutlak X min 4 itu bernilai X min 4 untuk X min 4 lebih besar dari 0 ya. Untuk X min 4 lebih besar dari 0. Berarti artinya X-nya lebih besar sama dengan 4. Yang kedua bernilai min X min 4 gini untuk X min 4 kurang dari 0. Artinya X-nya kurang dari 4. Nah, gitu ya. Jadi mengikuti definisi yang ada di sini nih.
yang kedua sama. Untuk mutlak 6 min X ya dengan cara yang sama, kita punya 6 min X itu bernilai ya mutlak 6 min X bernilai 6 min X untuk dalamnya ini lebih besar dari sama dengan 0. Berarti 6 min X lebih besar sama dengan 0 atau X-nya lebih besar atau X-nya kurang dari sama dengan 6 ya, dibalikkan. Berarti X-nya kurang dari sama dengan 6. Kemudian untuk yang kedua 6 min X bernilai mutlak 6 min X bernilai negatif 6 min X untuk 6 min X kurang dari 0 atau X-nya lebih gede dari 6. Nah jadi kita punya dua bentuk ya. Ini saya beri warna merah dulu. Nih bentuk yang pertama ini. Ya kan. Kemudian ini bentuk yang kedua. Ya, kemudian ini bentuk yang ketiga. Dan bentuk yang keempat. Oke. Nah, selanjutnya kita buat garis bilangan ya. Buat garis bilangan dengan batas ini 4 sama 6 ini. Jadi, buat garis bilangan. Batasnya berapa? Batas di garis bilangan itu adalah 4 sama 6. Nah, artinya sekarang kita punya 3 daerah nih. Kita beri nama aja ini daerah 1, ini daerah 2, yang sebelah kanan ini daerah 3. Untuk daerah 1, ya, daerah 1 ini kan berarti daerah untuk X kurang dari 4, ya kan? Dan X kurang dari 6. Untuk daerah 2 itu adalah untuk X lebih besar 4, ya kan? Dan X kurang dari 6. Sedangkan daerah 3 adalah untuk X lebih besar 4 dan X lebih besar 6. Nah, selanjutnya daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 ini dengan masing-masing syaratnya ini kita masukkan ke soal ya. Jadi kita masukkan ke soal. Oke, kita mulai dari daerah 1 dulu ya. Daerah 1. Daerah 1 itu berarti kita gunakan untuk yang X kurang dari 4. Berarti kita gunakan yang kita beri nama aja nih. Ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3, dan yang terakhir persamaan 4. Untuk X kurang dari 4 berarti kita gunakan persamaan 2 kan. Ini X-nya kurang dari 4. Berarti nilainya mutlak X min 4 kita bisa ganti minus X min 4. Ini kan. Ditambah daerah 1 itu X-nya kurang dari 6. Nah, X kurang dari sama dengan 6 itu kan persamaan yang ketiga. Berarti 6 min X-nya kita ganti menjadi 6 min X sama dengan 8. Nah, tinggal kita operasikan. Jadi min X plus 4 ditambah 6 min X sama dengan 8. Berarti 4 tambah 6 itu 10 ya. Min X berarti minus 2X plus 10 sama dengan 8. Berarti minus 2X sama dengan minus 2. Ya, pindah berarti X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya 1. Betul nggak ini? 1 itu terletak di daerah pertama. Berarti 1 ada di kiri 4. Betul ya? Maka ini memenuhi. Nah, kita pakai nanti jadi penyelesaian. Gitu. Nah, sekarang untuk daerah 2. Daerah 2 berarti kita pakai yang X lebih besar 4. Berarti yang persamaan pertama. Ya, berarti mutlak X min 4-nya kita pakai X min 4. Nah, yang positif. Ditambah daerah 2 ini X kurang dari 6. Berarti masih pakai yang ketiga. Berarti kita menggunakan 6 min X. Ya, sama dengan 8. Kita operasikan. X min 4 plus 6 min X sama dengan 8. X-nya itu hilang. Ya. X min X berarti habis. Min 4 tambah 6 itu 2 sama dengan 8. Nah, ini apa ini? 2 sama dengan 8. Maka ini tidak memenuhi. Ya kan? Kemudian untuk daerah ketiga. Daerah ketiga itu daerah untuk X lebih besar 4. Ya, berarti kita pakai yang 1. Ya. Untuk X lebih besar 4 itu kita pakai yang pertama. Berarti X min 4. Ya, sama. X min 4 ditambah daerah ketiga itu X lebih besar 6. Berarti pakai yang keempat. Berarti min ya ditambah tapi ini negatif ya, kita tulis dulu di sini. Negatif 6 min X.
Nah, sama dengan 8. Kita buka kurungnya, X min 4 nih, positif kena negatif jadi negatif, 6 plus X sama dengan 8. X ditambah X berarti 2X, min 4 min 6 berarti minus 10 sama dengan 8. Berarti, nah kita pindah ke sini ya, 2X sama dengan 18. X-nya sama dengan 9. Nah, kita cek. 9 apakah terletak di daerah 3? Ya, daerah 3 itu lebih gede dari 6. Oh, berarti betul. Nah, berarti kita sudah punya penyelesaiannya. Untuk X yang memenuhi persamaan seperti di soal, penyelesaiannya adalah X-nya 1, X-nya 9. Nah, ini himpunan penyelesaiannya, gitu ya. Nah, ini untuk tipe soal yang bentuknya seperti ini, kita gunakan garis bilangan. Kita lanjut. Nah, ini tentukan nilai X yang memenuhi persamaan mutlak X min 1 min 2 sama dengan 2 min mutlak 2X min 1. Nah, ini identik dengan tadi kan. Nah, ini sama, kita buat dulu definisi untuk yang ada mutlaknya ini. Jadi, mutlak X min 1 itu bisa berarti X min 1 untuk X-nya lebih besar sama dengan 1, ya kan? Pakai definisi seperti soal sebelumnya. Bernilai min X min 1 untuk X-nya kurang dari 1 gitu. Kemudian yang 2X min 1 ya, mutlak dari 2X min 1 definisinya adalah bernilai 2X min 1 untuk X-nya lebih besar setengah, ya sama caranya, 2X min 1 lebih besar sama dengan 0 itu kan, dipindah ruas. Dan bernilai negatif 2X min 1 untuk X-nya kurang dari setengah. Nah, langkah berikutnya sama, kita buat garis bilangan yang batasnya adalah setengah dan 1. Ini garis bilangannya, jadi batasnya ini setengah, yang di sini 1 kan. Berarti kita punya daerah 1, daerah 2, dan daerah 3. Untuk daerah 1 berarti yang berlaku X kurang dari 1 dan X kurang dari setengah. Daerah 2 berarti untuk X lebih besar setengah, ya kan? Dan X kurang dari 1. Sedangkan daerah 3, X-nya lebih besar sama dengan setengah, X lebih besar sama dengan 1. Kita masukkan ketiga daerah ini ke soal ya. Ya, kita mulai dari daerah 1 seperti tadi sama. Daerah 1 itu menggunakan yang X kurang dari 1. Berarti pakai yang ini. Ini persamaan 1 sama ya. Kita beri nama persamaan 1, persamaan 2, yang ini persamaan 3, yang ini 4. Daerah 1 kita berarti menggunakan persamaan 2 dan persamaan 4 ya. Karena kurang dari 1 dan kurang dari setengah. Berarti min X min 1 min 2 tetap sama dengan 2 min 2X min 1-nya kita pakai persamaan 4. Berarti min 2X min 1 sama dengan, oh udah sama dengannya udah ya. Kita buka kurungnya, min X plus 1 min 2 sama dengan, min kena min jadi plus ya. Jadi 2 plus, ya kan, 2X. Jadi ini min kena minnya plus di sini berarti 2X min 1 gitu kan. Berarti kita punya min X min 1 sama dengan 1 plus 2X. Ini pindah ruas ke sebelah kiri jadi minus 1 minus 1 jadi minus 2. X-nya pindah ke kanan jadi 2X tambah X 3X. Berarti X-nya sama dengan negatif 2/3. Kita cek apakah negatif 2/3 itu ada di daerah 1. Nah, ternyata betul ya, karena daerah 1 itu kurang dari setengah, berarti ini memenuhi. Ya, kemudian kita cek daerah 2. Daerah 2 adalah untuk X lebih besar setengah, ya. Berarti pakai persamaan yang ketiga, dan X kurang dari 1 pakai persamaan yang kedua. Berarti yang mutlak X min 1 kita pakai persamaan kedua. Min X min 1 minus 2 tetap sama dengan 2 min. Yang mutlak 2X min 1 kita gunakan persamaan ketiga ya. Karena lebih gede sama dengan setengah. Ini kita langsung tulis 2X min 1 gitu kan.
Jadi min X plus 1 min 2 sama dengan 2 min 2X plus 1. Min X min 1 sama dengan 3 min 2X. Ya, pindah ruas ke kanan. Min 2X-nya pindah jadi plus 2X. Min X plus 2X itu X sama dengan min 1-nya pindah ke kanan. Min 1 tambah 3, 4. Nah, X sama dengan 4. Kita cek apakah 4 itu ada di daerah 2. Oh, ternyata tidak. Karena daerah 2 itu batasnya antara setengah sampai 1. Maka yang ini tidak memenuhi. Ya, gitu ya. Kemudian kita cek daerah yang ketiga. Daerah yang ketiga itu adalah X-nya lebih besar setengah, berarti kita menggunakan persamaan 3, dan X-nya lebih besar 1, kita gunakan persamaan 1. Berarti yang mutlak X min 1 gunakan persamaan 1, berarti X min 1 ya, min 2 tetap sama dengan 2 min 2X min 1-nya kita gunakan persamaan ketiga karena positif. Berarti 2X min 1 gitu. X min 3 sama dengan 2 min 2X plus 1. Berarti X min 3 sama dengan 2 tambah 1 itu 3 dikurang 2X. Pindah ruas jadi 3X sama dengan 6. Nah 3X sama dengan 6. Kita pindah ruas berarti X-nya sama dengan 6 bagi 3, 2. Kita cek apakah 2 terletak di daerah 3. Nah daerah 3 itu daerah yang lebih besar dari 1. Oh betul ternyata. Berarti 2 ini kita pakai. Maka himpunan penyelesaiannya untuk soal di atas adalah ini negatif 2/3 kemudian 2. Nah itu ya. Ya oke, mungkin ini dulu obrolan tentang nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Nah jika kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe channelnya dan share ke sosial media yang kalian punya, sehingga teman-teman yang lain bisa mengakses video ini. Kalau ada saran atau diskusi atau komentar, silakan tulis aja di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.